Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita pegang bab 4 dari A History of the Arab Peoples-nya Albert Hourani. Wah, ini bab yang menarik banget. Fokusnya ke artikulasi Islam. Gimana keyakinan sama praktek-praktek inti itu ngebentuk identitas komunal umat muslim gitu ya. Ya, betul, bab ini penting karena nunjukin gimana Islam itu dinyatakan atau diwujudkan dalam kehidupan. Oke, langsung aja deh. Misi kita sekarang, kita mau coba gali gimana Haurani membedah pilar-pilar yang nyatuin komunitas muslim awal yang luas banget itu, tapi juga keragaman yang udah ada dari awal. Apa aja sih benang merah utamanya menurut Haurani? Tentu. Jadi, Horani di bab ini nunjukin gimana komunitas muslim itu mendefinisikan diri mereka. Bukan cuma lewat keyakinan di kepala aja, tapi lewat serangkaian ritual bareng-bareng sama kerangka hukum yang disepakati. Yang menarik, Horani juga bilang, meskipun ada fondasi bersama ini, variasi internalnya itu udah signifikan loh dari awal. Jadi jangan bayangin kayak satu blok utuh gitu. Nah, konsep umma atau komunitas ini sentral banget ya jadinya. Jadi, apa sih fondasi utamanya yang menurut Haurani bisa nyatuin komunitas yang, wah gede banget ini dari Spanyol sampai Asia Tengah gitu, di masa awal? Fondasi paling dasarnya, seperti yang Horani tekankan ya, itu iman bersama. Dirangkum dalam syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan kalimat biasa, tapi pernyataan identitas. Fundamental banget. Jadi ngucapin itu udah jadi pintu masuk formal gitu ya. Aurani bahas gimana ini bukan cuma kewajiban individu, tapi justru sangat membentuk kehidupan bersama, komunal. Tepat sekali. Aurani ngelihat rukun Islam itu bukan sekedar daftar kewajiban, tapi praktik-praktik inti yang secara aktif membangun dan memperkuat ikatan komunal. Coba kita lihat satu-satu ya, gimana Aurani ngambarinnya. Boleh, boleh. Pertama, sholat. Ya, sholat 5 waktu itu kewajiban individu, jelas. Tapi Aurani nyorot aspek komunalnya, terutama sholat Jumat berjamaah. Ini bukan sekedar sholat bareng biasa loh. Ada khutbahnya itu ya. Nah itu dia, tanda khutbah. Dan yang menarik, seringkali dalam khutbah ini, nama penguasa yang sah disebut. Ini kata Haurani fungsinya jadi penanda kedaulatan, legitimasi politik penguasa di mata komunitas. Jadi ibadah ritual itu nyambung erat sama tatanan sosiopolitik. Wah, menarik ya hubungannya. Terus? Kemudian zakat. Haurani nekenin, ini bukan cuma amal atau sedekah sukarela gitu. Ini kewajiban terstruktur, buat yang mampu secara finansial ya. Ada aturannya gitu. Iya, Al-Quran bahkan rinci banget siapa aja penerimanya. Fakir, miskin, orang yang utang, buat bebasin budak, musafir yang kesulitan, dan lain-lain. Jadi zakat ini kayak mekanisme redistribusi kekayaan, instrumen konkret buat bangun solidaritas sosial di dalam ummah. Ini aspek sosial ekonominya penting banget. Oke, kebayang. Lanjut. Selanjutnya, Som, puasa di bulan Ramadan. Karena dilakuin serentak sama seluruh komunitas muslim dimanapun, ini nyiptain pengalaman kolektif yang kuat banget. Momen buka puasa bareng, taraweh, semua ini nguatin rasa kebersamaan dalam nahan diri dan fokus ke spiritualitas. Pengalaman bareng yang ngikat gitu. Iya sih, kerasa banget ya kalau Ramadan. Terakhir? Dan terakhir, haji. Nah bagi Aurani, ini mungkin ekspresi kesatuan umat yang paling visual, paling dramatis. Anda bayangin aja, ribuan, bahkan jutaan orang dari latar belakang beda-beda, bahasa, etnis, status sosial, datang ke Mekah di waktu yang sama. Pakai baju putih semua ya? Betul, pakai ihram putih yang sederhana, sama semua. Bareng-bareng ngelilingin Ka'bah, wukuf di Arafah, lempar jumroh, nyembelih kurban. Ini manifestasi fisik yang luar biasa kuat soal kesatuan dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Semua perbedaan duniawi kayak hilang gitu. Keren banget ya. Nah, selain rukun Islam, ada satu lagi nih yang sering muncul, kadang agak sensitif juga. Jihad. Gimana Aurani nempatin jihad dalam konteks pembentukan komunitas awal ini? Apa ini wajib perang buat tiap orang? Nah, Aurani jelasin kalau dalam konteks historis awal yang dibahas di bab ini ya, jihad itu dipahami utamanya sebagai kewajiban kolektif komunitas. Istilahnya fardu kifayah. Bukan kewajiban individu, fardu ain, buat setiap muslim setiap saat. Jadi tanggung jawab bersama gitu ya? Ya, betul. Tujuannya buat membela komunitas dari ancaman eksternal yang nyata, atau bisa juga jaga tatanan internal. Misalnya kalau ada kelompok non-muslim yang dilindungi, ahl ad-dimah, tapi melanggar perjanjian.
Nah, Aurani juga catat, para ahli hukum Islam, fuqaha, itu ngasih definisi, syarat, kondisi yang hati-hati banget. Jadi bukan asal panggilan perang gitu aja, ada aturannya. Oke, jadi lebih defensif dan kolektif ya sifatnya waktu itu? Kurang lebih begitu pemahaman awalnya. Yang dasarnya memang ada di Al-Quran juga kan, kayak perintah bela diri atau melawan agresi. Ini menarik, artinya ada praktek dan kewajiban bareng-bareng, tapi apa Horani bilang semua muslim zaman itu jalaninya sama persis, tingkat taatnya misalnya orang kota sama suku nomaden gitu? Justru enggak. Haurani secara eksplisit gambarin ada spektrum ketaatan, ada variasinya gitu. Di satu sisi, mungkin ada ulama terpelajar atau pedagang kaya di kota besar kayak Baghdad atau Damaskus. Mereka mungkin disiplin banget sholat 5 waktunya, puasanya pendul, rutin bayar zakat, mungkin udah haji juga. Yang ideal gitu ya? Iya, tapi di sisi lain mungkin ada anggota suku Badui yang hidupnya nomaden di gurun. Kondisi hidup mereka kan keras, bisa jadi sulit buat sholat tepat waktu atau puasa penuh. Tapi kata Orani, mereka tetap ngaku sebagai bagian dari ummah lewat syahadat tadi. Jadi ada keragaman signifikan dalam praktik di lapangan, meskipun dasarnya sama, syahadat itu. Ini nunjukin ada fleksibilitas juga, realistis lah sama kondisi yang beda-beda. Oke, jadi kita udah lihat praktik ritual lahiriah ini, menurut Aurani, jadi artikulasi identitas komunal. Tapi Aurani juga bahas dimensi lain kan ya, yang lebih ke dalam jiwa gitu, spiritualitas personal. Benar sekali. Nah, disinilah Aurani ngenalin apa yang kemudian dikenal luas sebagai sufisme atau tasawuf. Jalannya para sahabat Tuhan, aulia Allah. Ini bukan mazhab hukum baru ya, tapi lebih kayak kecenderungan atau gerakan dalam Islam yang nekenin banget aspek batiniah agama. Fokusnya kemana tuh? Fokusnya ke kesalehan personal, nyari cinta ilahi, mahabbah, murniin niat, ikhlas dalam tiap tindakan, sikap zuhud atau nggak terikat sama kesenangan duniawi, terus juga kontemplasi mendalam makna-makna spiritual Al-Quran. Kata Hurani, pengaruh awal gerakan ini lumayan kuat di Suriah sama Irak. Pencarian batiniah ini kedengarannya personal banget ya. Apa sih tujuan akhirnya? Dan gimana ini berkembang dari sekedar latihan spiritual individu? Wah, ini kayaknya mulai seru nih. Tujuan puncaknya, seperti digambarin Hurani, itu mencapai makrifat, semacam pengetahuan intuitif, pengalaman langsung akan kehadiran ilahi. Bukan cuma tahu konsepnya, tapi ngerasa gitu, pengalaman batin. Ada juga yang gambarin sebagai fana, peleburan diri sesaat dalam kesadaran Tuhan. Gimana caranya tuh? Ya, buat nyampe situ, mereka nempuh serangkaian tahapan spiritual, namanya makom. Ini harus dilalui dan dikuasai. Kayak taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridho. Haurani nekenin, ini perjalanan yang ngelibatin seluruh diri, intelektual, emosi, spiritual, tujuannya buat transformasi jiwa yang mendalam. Bahkan, pas mereka balik lagi ke kehidupan biasa. Lalu gimana pencarian yang personal ini kok bisa jadi kelompok-kelompok yang lebih terstruktur gitu? Nah, seiring waktu, para pencari spiritual ini mulai ngumpul di sekitar guru-guru sufi. Guru-guru yang karismatik yang dianggap udah nyampe tingkatan spiritual tinggi. Mereka ini dikenal sebagai syekh atau mursyid. Pembimbing spiritual gitu ya? Iya, mereka ngebimbing murid-murid dalam perjalanan spiritual suluk mereka. Kumpulan guru murid inilah yang terus berkembang jadi apa yang disebut tarikah. Jamaknya turuk, artinya jalan atau metode. Haurani nyebut beberapa tarikah awal yang penting dan bertahan lama, kayak Rifaiyah, Suhrawardiyah dari Irak, terus Qadiriyah yang dinisbatin ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Baghdad, sama Syadiliyah yang nanti populer banget di Maghrib, Afrika Utara. Apa tarikah-tarikah ini punya tempat kumpul khusus atau ritual yang khas? Punya. Haurani jelasin, tarikah ini biasanya punya pusat kegiatan fisik, namanya zawiyah kalau di Maghrib atau khanqa di wilayah timur. Fungsinya kayak pondok gitu, tempat murid tinggal, belajar, ibadah bareng, dapat bimbingan dari syekh. Ada juga proses inisiasi formal buat murid baru. Kayak gimana tuh inisiasinya? Biasanya ada sumpah setia, bai'ah, ke syekh, terus dikasih jubah khusus, hirka, sebagai simbol ikatan spiritual. Sama diajarin doa-doa atau rangkaian zikir khusus, wird atau hizb, yang jadi ciri khas thariqah itu. Zikir, Anda sebut tadi, ada lagi praktek khas mereka yang dijelasin Haurani? Ritual kolektif yang disebut hadrah itu sering jadi inti kegiatan komunal di banyak thariqah. Biasanya rutin, mingguan gitu.
Praktik utamanya ya zikir, ngulang-ulang nama Allah atau frasa suci lain secara ritmis, berulang-ulang seringkali makin intens. Ada musiknya juga? Haurani catat zikir ini bisa disertai lantunan musik kayak rebana sama puisi-puisi sufistik. Beberapa thorikah, contohnya Maulawi atau Mevlevi yang terinspirasi Jalaluddin Rumi, malah ngembangin tarian ritual. Tarian muter sema yang terkenal itu. Tujuannya buat mencapai kondisi ekstasis spiritual, wajd. Selain itu, Haurani juga nyebut adanya laporan soal demonstrasi karamah. Karamah, itu apa ya? Semacam karunia atau keajaiban yang ditunjukin sama beberapa tokoh sufi atau pengikutnya. Kayak kebal api atau benda tajam gitu. Tapi penting dicatat ya, Haurani nyajiinnya sebagai demonstrasi kekuatan spiritual yang dipercayai dari Tuhan. Bukan praktik inti atau tujuan utama tarekatnya, dan kadang bisa kelihatan ekstrim buat orang luar. Kedengarannya fokus mereka spiritual banget ya. Tapi apa jalan sufi ini benar-benar misah dari urusan duniawi? Politik misalnya. Haurani nyinggung nggak soal ini? Justru Haurani nunjukin kalau persinggungan itu sangat mungkin dan sering terjadi. Seorang syekh sufi yang karismanya kuat, pengikutnya banyak, itu gampang banget dapat pengaruh sosial, bahkan politik. Oh ya, bisa gimana tuh? Ya, dalam beberapa kasus mereka bisa jadi figur oposisi moral, atau bahkan politik, ngelawan penguasa yang dianggap zalim atau nyimpang. Haurani juga ngaitin ini sama gagasan populer soal Mahdi, sosok pemimpin adil yang ditunggu-tunggu buat mulihin keadilan sama kemurnian Islam. Ada contohnya nggak? Contoh paling jelas yang disebut itu Ibn Tumar di Maghrib abad ke-12. Dia pembaharu agama, latar belakang spiritualnya kuat, terus ngedeklarasiin diri sebagai Mahdi. Dan berhasil. Dia diriin gerakan Al-Mohad, Al-Muwahhidun, yang akhirnya gulingin dinasti Almoravid dan nguasain wilayah luas di Afrika Utara sama Spanyol Islam. Ini contoh nyata gimana spiritualitas sama politik bisa nyambung. Wah, contoh Ibn Tumar ini nunjukin banget ya gimana interpretasi agama bisa punya dampak politik dahsyat. Ini jadi bawa kita ke pertanyaan penting. Siapa sih sebenarnya yang secara tradisional di komunitas Muslim Sunni megang otoritas buat nafsirin teks suci sama hukum secara umum? Nah, di sini peran sentral para ulama masuk ya. Tepat sekali. Setelah bahas dimensi ritual komunal sama spiritualitas batin, Haurani geser ke pilar ketiga artikulasi Islam, tradisi hukum dan intelektual yang dijaga para ulama. Kaum terpelajar agama. Dalam tradisi Sunni, ya merekalah yang dianggap pewaris para nabi, penjaga sunnah Nabi Muhammad, praktek dan perkataan nabi, dan penafsir utama kehendak Tuhan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Bedanya apa sama pandangan Syiah soal imam? Nah, itu bedanya. Otoritas ulama Sunni ini, kata Haurani, bukan didasarin klaim keturunan atau maksum, bebas dari salah, kayak konsep imam di Syiah, tapi lebih ke penguasaan ilmu sama mata rantai transmisi pengetahuan isnad yang terpercaya dari generasi sebelumnya. Proses penafsiran oleh ulama ini terus ngelahirin apa yang kita kenal sebagai mazhab-mazhab hukum yang beda-beda ya, meskipun sama-sama Sunni. Gimana Haurani jelasin munculnya mazhab-mazhab ini? Haurani jelasin, seiring waktu, lewat proses ijtihad penalaran hukum sama pengajaran, muncullah berbagai sekolah atau mazhab hukum. Mazhab, jamaknya madzahib, dalam Islam Sunni. 4 mazhab utama yang akhirnya dominan sampai sekarang itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinamain menurut imam pendiri atau tokoh utamanya. Tapi mereka bisa akur kan, meskipun beda. Nah, itu yang ditekankan Haurani. Meskipun ada beda pandangan di antara mereka soal rincian hukum atau metodologi, umumnya mereka saling ngakuin keabsahan satu sama lain. Ada ungkapan, ikhtilaf al-fuqaha rahmah. Perbedaan pendapat ahli hukum itu rahmat. Jadi bisa hidup berdampingan secara damai. Penyebarannya juga beda-beda secara geografis. Maliki dominan di Afrika Utara, Spanyol Islam. Hanafi kuat di timur, Irak, Asia Tengah, terus jadi mazhab resmi Utsmani. Syafi'i dominan di Mesir, Suriah, sama Asia Tenggara sini. Menarik ya, sumbernya kan sama Al-Quran dan Sunnah, tapi kok interpretasinya bisa beda? Haurani ngasih penjelasan nggak? Apa sih sumber perbedaan utama di antara mazhab-mazhab ini? Perbedaan mendasarnya, kata Haurani, ada di usul al-fiqh. Prinsip atau metodologi yang dipakai buat narik kesimpulan hukum dari sumber utama. Ini nyakup beberapa hal, misalnya, pertama, gimana mereka memahami dan gunain Al-Quran dan Sunnah. Prioritas teksnya gimana?
cara nafsirinnya. Terus, sejauh mana mereka nerima ijma, konsensus ulama, sebagai sumber hukum yang ikat. Mazhab Hambali misalnya lebih ketat, seringnya cuma ngakuin konsensus sahabat Nabi aja. Terus apa lagi? Terus, gimana dan sejauh mana mereka pakai kias, analogi, buat kasus baru yang nggak ada di teks. Peran sumber hukum sekunder lain juga, kayak istihsan di Hanafi atau maslahah mursalah di Maliki. Haurani juga nyebut mazhab Zahiri yang dulu kuat di Andalus, itu contoh pendekatan yang literal banget sama teks, nolak kias. Jadi ijtihad itu terus jalan ya? Dengan adanya mufti yang kasih fatwa. Iya, keberadaan mufti yang ngasih fatwa pendapat hukum nggak mengikat atas pertanyaan masyarakat, itu nunjukin kalau proses ijtihad atau penafsiran hukum ini, kata Haurani, terus berlangsung. Nggak pernah benar-benar tertutup. Jadi kalau gitu, cakupan syariah yang dihasilin dari pemikiran ulama ini luas banget dong ya? Bukan cuma hukum pidana perdata kayak pemahaman sekarang. Jauh lebih luas. Haurani nekenin, syariah dalam konsepsi klasiknya itu kode normatif yang komprehensif. Tujuannya ngatur hampir semua aspek hidup seorang muslim. Mulai dari ibadat, hubungan sama Tuhan, sholat, puasa, zakat, haji. Terus hubungan sesama manusia? Itu masuk muamalat, perdagangan, nikah, waris, kontrak, macam-macam. Terus ada akhlak, etika moral personal, bahkan sampai adab, tata krama sehari-hari, cara makan, pakai baju, sosialisasi. Tujuannya ngasih panduan gimana hidup yang diridhoi Tuhan di semua dimensi. Semua tindakan diklasifikasiin, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lengkap banget. Dengan sistem pengetahuan yang kaya dan kompleks gini, hukum fiqh, teologi kalam, tasawuf, gimana semua ini diajarin, dilestariin, diturunin antar generasi menurut Haurani? Apa lewat madrasah? Betul. Lembaga kuncinya yang disorot Haurani ya madrasah. Ini institusi pendidikan tinggi Islam yang mulai berkembang pesat sekitar abad ke-11 Masehi. Biasanya, siswa yang masuk madrasah udah punya bekal dasar, udah bisa baca tulis Arab, udah hafal sebagian atau seluruh Al-Quran dari pendidikan dasar di maktab atau kutab. Di madrasah belajar apa aja? Di madrasah, mereka bakal belajar mendalam, ilmu fiqh, sesuai mazhab tertentu ya. Terus, usul al-fiqh, ilmu hadis, tafsir Al-Quran, tata bahasa Arab tingkat lanjut kayak nahwu sama syorof, sejarah Islam awal atau sirah, kadang juga teologi, kalam. Pengajarannya dipimpin mudarris, guru besar gitu, yang posisinya didanai wakaf biasanya. Belajarnya bisa tahunan. Terus kalau udah lulus dapat apa? Ijazah? Nah, kalau udah dianggap mumpuni, murid bisa dapat ijazah dari gurunya. Ini bukan sekedar ijazah formal kayak sekarang ya. Lebih kayak lisensi atau otorisasi personal. Ngasih wewenang buat ngajar kitab atau ilmu tertentu yang udah dia kuasai dari gurunya itu. Ini penting buat jaga kesinambungan rantai transmisi ilmu, isnad tadi. Wah, keren sistemnya. Apakah tradisi keilmuan yang pusatnya di madrasah ini ngelahirin jenis tulisan atau literatur Islam yang khas gitu? Ada. Haurani nyorot satu genre yang khas banget dan berkembang pesat. Kamus biografi, Kutub Al-Tarajim. Awalnya, ini muncul dari kebutuhan praktis di ilmu hadis. Kan buat nilai keaslian hadis, penting banget tahu kredibilitas tiap rawi di rantui sanadnya, isnadnya. Siapa mereka, kapan hidup, siapa guru muridnya, reputasinya gimana. Jadi dibikin daftarnya gitu ya? Iya, ulama hadis nyusun kamus biografi perawi. Tapi, kata Haurani, genre ini terus meluas banget. Muncul kamus-kamus biografi yang nyatat kehidupan ulama fikih, teolog, ahli tafsir, ahli bahasa, sejarawan, dokter, filsuf, penyair, guru sufi, bahkan penguasa dan pejabat. Seringnya disusun berdasarkan kota. Kayak Sejarah Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu isinya ribuan biografi tokoh terkait Baghdad. Atau berdasarkan profesi. Ini jadi sumber informasi sejarah sosial dan intelektual yang kaya banget. Oke, kita udah lihat berbagai untayan nih, ritual komunal, jalan mistik sufi, tradisi hukum intelektual ulama. Apa Haurani nyebut ada upaya signifikan buat nyatuin atau mensintesiskan berbagai untayan ini biar kelihatan jadi satu kesatuan yang lebih koheren gitu? Ada tokoh kunci yang diangkat Haurani dalam konteks sintesis ini. Imam Al-Ghazali, wafat tahun 1111 Masehi. Wah, ini tokoh raksasa.
teolog Asy'ari, ahli hukum Syafi'i, tapi juga praktisi dan pembela tasawuf. Karyanya yang paling monumental, Ihya Ulum al-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, itu dilihat Ahurani sebagai upaya sintesis besar dalam tradisi Sunni. Tujuannya apa sih Al-Ghazali nulis itu? Menurut Aurani, Al-Ghazali pengen revitalisasi praktek keagamaan. Caranya dengan nekenin lagi dimensi batiniah sama niat, ikhlas, dalam tiap ibadah dan amal. Dia nggak nolak hukum fikih, tapi bilang kalau hukum formal aja nggak cukup tanpa kedalaman spiritual. Lebih jauh lagi, Al-Ghazali berusaha ngintegrasiin jalan spiritual sufisme lengkap sama tahapan makam kayak taubat, sabar, syukur, tawakal ke dalam kerangka mainstream hukum dan teologi Sunni. Jadi syariat sama tasawuf itu bisa jalan bareng ya menurut Al-Ghazali? Iya, dia nunjukin kalau kepatuhan pada syariah sama pencarian kebenaran hakiki atau hakikat lewat tasawuf itu bukan hal yang bertentangan. Malah dua sisi mata uang yang sama buat nyampe kesempurnaan beragama. Karya Ihya ini, kata Aurani, pengaruhnya luar biasa besar dalam membentuk landscape intelektual dan spiritual dunia Islam Sunni setelahnya. Jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran bab 4 ini, apa makna utamanya? Kita lihat ada ritual inti yang secara kolektif mendefinisikan ummah, terus ada jalan mistik sufisme yang nawarin pendalaman spiritual personal, sama ada tradisi hukum intelektual yang dijaga ulama, lengkap sama institusi pendidikannya. Semua ini, kata Hurani, bagian dari artikulasi Islam. Bener gitu ya? Betul sekali. Poin utama yang bisa kita tarik dari pembahasan Hurani di bab 4 ini ya, kekayaan sama keragaman internal yang luar biasa dalam cara Islam itu diartikulasikan atau diekspresikan dalam sejarah. Ada fondasi bersama yang kuat, syahadat, rukun Islam, Al-Quran, sunnah. Tapi cara memahaminya, penekanannya, praktiknya bisa macam-macam banget. Ada ruang buat ritualisme komunal yang formal, mistisisme batiniah yang mendalam, sama rasionalisme hukum intelektual yang cermat. Semuanya bisa ada barengan ya? Nah itu dia. Yang penting, Aurari nunjukin kalau berbagai untayan ini, ritual, mistik, hukum, itu mampu hidup berdampingan. Kadang saling lengkapin, kadang ya ada tegangannya juga. Tapi semuanya bagian dari mosaik peradaban Islam. Ini ngebantah pandangan kalau Islam itu tunggal atau monolitik. Wah, mencerahkan banget diskusinya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Mengingat jalinan kompleks antara ritual, mistisisme, sama hukum yang udah terbentuk dari awal kayak yang digambarin Haurani ini, gimana ya menurut Anda untayan-untayan yang beda ini, yang kadang kelihatan harmonis, kadang kok kayak bertentangan, terus berinteraksi, saling ngebentuk, dan mungkin juga saling nantang, dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim sepanjang sejarah sampai ke masa kita sekarang ini. Ini bahan renungan yang menarik ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.